Kak Zhang, kapan kamu mau menikahiku? Aduh, sayang. Tunggu sampai aku dapat uang wanita itu. Dan villa itu, aku akan langsung menceraikannya. Lalu menikahimu. Hah? Kalau gitu, kamu harus cepat-cepat. Anak dalam perutku nggak bisa nunggu lama. Dia anakmu, nanti bakal pakai marga Liu. Oke, aku akan percepat. Begitu aku dapat hartanya, aku langsung nikahi kamu. Ayah, Adong udah 3 tahun kerja di hotel ini. Tapi masih jadi manajer lobi. Apakah posisi wakil direktur hotel kita masih kosong? Minum teh. Minumlah. Liu Yundong yang menyuruhmu datang ya? Bukan, dia bahkan nggak tahu kamu ayahku. Dia selalu kira aku anak yatim. Kemampuan manajemen hotel Adong sangat berpengalaman. Kalau dia jadi wakil direktur, bukankah hotel kita akan lebih maju lagi? Aduh, ayah. Kalau menurutmu begitu, apa? Posisi direktur umumku juga harus kuberikan padanya? Naikkan jabatan menantumu dong, yah ayah. Kamu nggak pernah bawa dia ketemu aku, mertua ini. Gimana aku mau bantu dia? Adong dari desa, harga dirinya tinggi. Villa yang kita tinggali, dia selalu tanya aku. Aku cuma asal jawab, jadi aku nggak mau dia tahu. Semua yang dia dapat ini karena aku. Aduh ayah, tolonglah dia, ayahku yang baik, tolong dia dong. Haha, baiklah besok. Aku akan umumkan surat pengangkatan di grup. Makasih ayah, aku pergi dulu. Ayah sayang kamu. Anak ini. Halo, Sayang, aku ada kabar baik. kabar baik apa? Ayah bilang, aku tadi beli sayur, dengar dari teman kerjamu. Besok kamu akan naik jabatan jadi wakil direktur. Wakil direktur? Beneran? Sayang, selamat ya. Aku tadi beli sayur. Nanti malam kita rayakan, ya? Baiklah sayang, aku mencintaimu. Hahaha. Kamu bilang kamu mencintai siapa sih? Waduh sayang, tentu saja aku mencintaimu. Bukankah ini semua untukmu? Aku dan dia. Hanya sandiwara saja. Mulut manis. Aku beritahu ya, kalau kamu berani menyakiti kami berdua, aku tidak akan memaafkanmu. Tunang saja sayang, setelah aku mendapatkan hartanya, aku akan segera menikahimu. Sayangku, kamu tinggal di rumah saja ya. Temani ibu, ayah pergi cari harta untukmu. Hahaha. Suami, kamu sudah pulang. Sayang, hahaha. Suami, lihat. Waduh sayang, kamu baik sekali, hari ini kita rayakan dengan meriah. Baiklah. Minum sedikit. Aku ambil mananya. Aku tuangkan minumannya. Sayang, kita rayakan dengan meriah, malam ini minum sampai mabuk. Baiklah. Sayang, kamu masak banyak sekali. Kamu pasti capek ya? Tidak capek suami, aku istrimu. Kita saling mendukung itu wajar, apalagi. Kamu adalah pria yang paling kucintai seumur hidupku. Aku rela melakukan apapun untukmu. Asalkan kamu baik padaku nanti, aku sudah puas. Sayang, aku bersulang untukmu. Baik, selamat suami. Suami, kepalaku kenapa? Sayang. Sayang, kamu bisa masuk sekarang. Sayang, masuk. Masuk. Kenapa dia ada di sini? Kamu berani sekali. Berani mengajakku ke rumahmu. Waduh sayang, aku beritahu ya. Dosis obat yang kuberikan padanya, dia akan tidur sampai jam 9 pagi besok. Tidak akan bangun.
Kamu tidak takut dosisnya kurang, tiba-tiba bangun gimana? Takut apa? Kamu tidak percaya ya? Ayo, aku tunjukkan. Sayang, bangun. Lihat siapa yang datang, sayang. Lihatlah, tidurnya seperti babi mati. Tapi aku masih merasa sedikit tidak tenang. Ah sayang, apa yang kamu takutkan? Yang benar aja. Ngomong-ngomong, kamu dan anak kita pasti lapar kan? Eyo, aku ajak kamu makan enak. Eyo, Ayo sayang, ini kacang panjang favoritmu. Greku, ah. makanannya lebih enak kalau dikasih kak dong. Enak kan? Ayo, coba juga terong kecap ini. Gimana? Jangan bilang-bilang, tapi istri yang jadi ibu rumah tangga ini. Masaknya lumayan juga. Ah, masakannya biasa aja sih. Masakan kamu lebih enak, sayang. Ayah, Sayang, makan lagi telurnya. Kamu kon. Sekarang bukan sendiri lagi, ada anak kita juga. Makan yang banyak. Saya umumkan, Liu Yundong. Naik jabatan jadi wakil direktur hotel, bertanggung jawab atas Departemen Keuangan dan SDM. Terima kasih atas bimbingan direktur utama, saya akan bekerja keras. Bagus, bagus. Yundong kerja yang baik ya. Saya punya harapan besar padamu, masa depanmu cerah. Direktur utama tidak perlu khawatir, saya akan berusaha lebih keras. Untuk hotel, saya akan dedikasikan masa muda dan keringat saya. Baik, saya lega sekarang. Rapat selesai. Direktur utama hati-hati di jalan. selamat Bos Elayu. Bagus, bagus. Kedepannya mohon bimbingannya. Santai ayah, santai ayah. Bos Liu, selamat ya. Kedepannya sering-sering bantu kami ya. Bos Liu, kedepannya sering-sering bantu ya, Bos Liu. Kedepannya kami semua ikut kamu ya. Haha, bagus, bagus. Semangat kerja, nak. Sekarang saya mau kasih tahu, mulai hari ini. Selama saya masih bisa makan enak, kalian semua juga akan dapat bagian. Ayo, semuanya kerja. Semangat. Lasagna. Enak banget. Haha. Aidai. Liu Yundong, kamu di mana? Perutku sakit sekali, aku mau melahirkan. Aduh, hahaha. Cepat ke sini. Aku segera datang. Aduh, hari ini beneran. Dua kebahagiaan sekaligus. Aidai, aku datang. Hahaha. Sayang, aku datang. Aku sudah melahirkan anakmu. Kenapa baru datang sekarang? Ah, kamu melahirkan anakku? Mana anakku? Anak. Masuk pintu langsung tanya anak. Gak lihat kamu peduli sama aku. Aduh sayang, kalau aku nggak peduli sama kamu. Masa aku pesen kamar suite segede ini buat kamu? Anakmu lagi dimandikan suster, nanti dibawa ke sini. Hahaha sayang. Baiklah, kamu sudah bekerja keras. Liu Yundong, aku sudah melahirkan anakmu. Kapan kamu mau menikahiku? Aduh sayang, aku baru aja naik jabatan jadi wakil direktur. Posisiku belum stabil nih, tunggu sampai posisiku stabil. Aku pasti cerai sama dia, nanti aku nikahin kamu. Terus aku gimana? Kok kamu, aduh. Kamu tega banget, masa aku harus hidup sendirian? Sambil ngurus anak. Aduh, aku ada solusi win-win, lihat nih. Gimana? Pinter juga kamu. Hahaha. Suamiku, kok aku dengar bayi nangis ya? Urusan kita apa? Beneran? Kayaknya di luar, yuk kita lihat. Kalau mau pergi ya kamu aja, aku nggak mau. Ya udah aku aja. Suamiku. Ada apa? Suamiku lihat deh ada bayi. Oke, aku datang. Lucu banget. Ini anak siapa ya? Aku juga nggak tahu,
Tadi ditaruh di depan pintu. Bawa keluar sana, taruh di luar. Cuacanya dingin gini, kok tega taruh di luar? Kamu suka ikut campur urusan orang. Aku telepon polisi, laporkan ke polisi. Suamiku, lihat deh kita bertahun-tahun nggak punya anak. Jangan-jangan ini rejeki dari Tuhan buat kita? Suamiku, gimana kalau kita bawa pulang dulu? Kalau ada yang cari, baru kita kembalikan, oke? Ya udah terserah kamu. Suamiku baik banget. Manis banget deh bayi, lihat deh kamu lucu banget. Bayi jangan nangis ya. Aduh manis, kok nangis terus ya? Sini bayi. Suamiku jangan-jangan dia lapar? Oh, ada susu formula. Aku akan buatkan susu, sayang. Sayang, panggil mama. Halo sayang. Anaknya sudah dia bawa masuk. Aku sedang menyiapkan susu untuk anak kita. Aku tutup dulu ya. Ayah, biar aku pijat bahumu. Ayah sudah tua, waktunya pensiun. Siapa bilang? Ayahku masih muda. Posisi direktur utama seharusnya diberikan padamu. Menurutku ayah masih bisa bekerja puluhan tahun lagi. Lagi pula, bukankah ada Ahdong yang membantu di perusahaan? Kurasa, memberikan posisi direktur utama padaku lebih baik memberikannya padanya. Hahaha. Kamu ini nak. Di hatimu cuma ada Liu Yundong MU itu. Ayah, aduh ayah. Haha, baiklah. Ayah sudah mengerti maksudmu. Beberapa hari lagi, aku akan umumkan pensiun dan menyerahkan posisi direktur utama kepada Liu Yundong MU. Sekarang puas kan? Terima kasih ayah. Oh ya, hari ini hari peringatanku dengan Ahdong. Nanti aku beritahu kabar ini padanya. Aku pergi dulu ya, ayah. Baik, Aku pergi. percayalah. Sayang ayah. Halo sayang, hari ini kamu dan anak kita pulang lebih awal ya. Aku ada kabar baik untuk kalian. Sayang, kamu sudah pulang. Aduh sayang, kamu pegang dulu. Aku ke toilet dulu. Nak, menantu, ayahmu sudah pulang. Turun makan. Suamiku bahkan membelikanku hadiah. Sama seperti dulu waktu muda. Kelihatannya mahal nih. Nak, cepatlah. Datang po. Xiao Shuang, Xiang Xiao. Kalian berdua harus cepat. Aku sudah tidak sabar punya cucu. Iya, kalian berdua sudah waktunya punya anak. Kalau begitu, malam ini kami akan berusaha. Jahat. Hahaha, aduh ayah. Jangan omelin kami dong. Hari ini, kan hari pernikahanmu dan ibu. Harusnya kamu yang kasih sesuatu. Dasar kamu, tunggu sebentar. Ayah ambilkan. Lihat ayahmu sudah berumur berapa. Masih mau meniru kalian anak muda. Datang. Sayang, ini hadiah untukmu. Terima kasih suamiku. Haha, tapi kamu tidak perlu membelikanku hadiah. Asalkan kamu pulang menemani aku makan, aku sudah bahagia. Aduh Bu, cepat buka lihat dong. Iya, cepat buka lihat. Kamu memberiku batu? Batu Yuhua, aku sengaja memungutnya untukmu, loh. Ayah, ini bentuknya hati juga, romantis banget ya. Ayah, kamu baik banget sama ibu. Ibu, aku iri padamu. Aku sama ibumu, setia sepenuh hati, hahaha. Kalian makan dulu saja. Ibu, mau kemana? Ibu, aduh, jangan pedulikan dia, ibumu itu. Ini lagi menopause, kita makan saja, ya ayah. Anakmu mau menghormatimu dengan segelas, ayah kerja keras setiap hari di luar. Dan membawakanku banyak bisnis, hanya waktu lalu, ayah mengatur. Aku makan malam dengan bos Ducang itu. Langsung membawa bisnis 5 juta untuk perusahaan kita. Anakmu menghormatimu, terima kasih ayah, hehehe. Anakmu sudah dewasa ya, sudah sukses. Liu Yundong. Sudah puluhan tahun.
Aku sangat mencintaimu, mempercayaimu, mendukungmu. Kamu malah mengkhianatiku. Ternyata kata-kata manismu itu semua palsu. Oh ya Xiao Shuang, aku beberapa hari lagi pergi ke Hangzhou, ikut konferensi hotel global. Oh. Kalau begitu, nanti harus minta tolong ayah. Bantu jodohkan aku dan Xiao Xiu. Hahaha. Liu Yundong. Setiap hari pergi ke kantor, benar-benar kerja. Eugene, kamu mau apa? Kamu beritahu aku, ini apa? Eugene, kamu mau apa? Kamu jelaskan dengan jelas, ini apa? Ini melanggar privasi pribadiku, kamu tahu? Kenapa? Sekarang mau menyalahkanku? Kamu beritahu aku, ini apa? Aku dan Aidai, itu semua bersih. Aku dan dia teman sekampus. Aidai. Ibu, Tante Dai itu, sama ayah cuma teman biasa. Cuma ngobrol-ngobrol saja kok. Tante Dai, kalau begitu, kamu kenal dia? Aku kenal dong, Tante Dai itu, salah satu dari perusahaan ayah. Kepala personalia, waktu aku magang di sana. Dia banyak membantuku. Jadi mereka diam-diam berhubungan. Kamu sudah tahu dari dulu, malah membantu dia menyembunyikannya dariku, ya? Apa maksudnya main belakang? Eugene, jangan ngaco dong. Aku yang ngaco? Emang aku yang ngaco? Sungguh tidak masuk akal. Kembali sini. Jelaskan. Kalau nggak jelasin, jangan harap pergi. Lepesan. Bu, emang perlu segitunya? Ayah di luar sana kerja keras setiap hari. Cuma jalan-jalan dan foto-foto sama orang, itu aja. Emang perlu segitunya? Justru kamu. Di rumah setiap hari mikir yang enggak capek? Aku yang mikir nggak. Nah, Liu Yundong. Kamu selama ini bohong sama aku, ya? Emang bukan? Kamu setiap hari cuma bisa mikir enggak. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kamu udah ngapain buat keluarga ini? Baju kamu siapa yang cuci? Makanan ini siapa yang masak? Toilet di rumah ini siapa yang bersihin? Aku sendiri yang ngurus, tahu. Kalian cari uang buat keluarga, hebat banget. Tapi kalian kan ada waktu istirahatnya. Aku? 365 hari kerja kayak kuda. Aku ngapain buat keluarga ini? Eugene, kamu sekarang hitung-hitungan sama aku, ya? Oke, aku tanya, istri mana yang nggak punya anak? Istri mana yang nggak masak? Istri mana yang nggak cuci baju? Kamu cuma melakukan kewajiban sebagai istri. Tugasmu ayah. Hah, emang mau aku kasih gaji, kasih bonus? Dikira leku ayah. Aku nggak butuh uang. Aku butuh dihargai, emang nggak boleh? Lepesan. Ngomong panjang lebar. Ibu cuma merasa. Ibu kerja lebih banyak di rumah. Ibu merasa nggak adil? Gini, aku transfer uang buat ibu. Ibu mau berapa? Lagian sekarang. Ayah sebentar lagi naik jabatan, jadi direktur utama, perusahaanku. Juga udah mulai stabil. Ibu, demi keluarga ini, jangan ribut lagi ya. Aku transfer uang buat ibu. Ibu mau berapa? Aku ngerti sekarang. Nggak heran kamu nggak bela aku. Soalnya ayah mau naik jabatan jadi direktur utama. Sementara aku cuma pembantu yang bisa kamu bayar semaumu, ya? Anakku. Ibu harus bicara senaknya gini? Ibu mau apa sih? Liu Yundong. Siapkan perjanjian cerai. Kita bercerai. Ibu. Jangan pedulikan dia, jangan pedulikan dia. 2 hari lagi dia pasti akan kembali dan memohon pada kita. Bukan nak. Menantu dedeklah. Ayo kita lanjutkan makan, jangan pedulikan dia. Ibu, kamu mau kemana? Jangan pedulikan dia, duduklah dan makan. Ayah. Wah, angin apa yang membawa nona besar kita pulang? Eugene. Dia mau apa sih datang ke sini? Tidak bisa. Aku harus telepon Liu Yundong. Hello, Liu Yundong. Istrimu datang menemui direktur utama. Kamu tahu tidak? Apa? Istriku menemui direktur utama? Dia pasti mau mengadu.
Jia Menggatu, ibu sudah gila, dia ingin menghancurkan keluarga kita. Ya, ibu yang berulah seperti ini tidak hanya mempengaruhi ayah. Naik jabatan jadi direktur utama, sayang. Perusahaanmu juga akan terkena dampaknya. Oh ya Aidai, kamu awasi baik-baik ya. Jangan sampai dia menghancurkan masa depanku. Baik, baik. Aku akan bantu mengawasinya. Ayah, aku datang untuk Liu Yundong. Hahaha, kamu datang untuk memaksa aku turun tahta ya? Baiklah. Besok aku akan umumkan pengunduran diriku. Aku akan serahkan posisi direktur utama kepada Liu Yundong, dan juga umumkan statusmu sebagai nona besar. Bagaimana? Sekarang juga aku telepon bagian personalia. Ayah, jangan telepon. Aku ingin bicara denganmu. Aku ingin bercerai dengan Liu Yundong. Kenapa? Aduh, ibumu ini kenapa selalu memihak orang lain? Kita bekerja keras mencari uang semua untuk keluarga ini. Ya, betul sekali. Apa? Liu Yundong ini sungguh tidak tahu berterima kasih. Sekarang juga aku pecat dia. Dan Aidai juga, sekalian aku pecat. Ayah, aku tidak ingin kau memecatnya. Dia sudah berbuat seperti itu padamu. Kamu masih tidak bisa melepaskan perasaan ini. Kita sudah melalui suka duka bersama selama lebih dari 20 tahun. Aku benar-benar tidak bisa melepaskan perasaan ini. Ayah, surat penunjukan tetap akan diberikan. Tapi aku punya syarat tambahan. Terlalu murah dia. Lagi pula kita pernah jadi suami istri, kalau dia mau berubah. Aku mau kasih dia kesempatan. Baiklah, aku turutin kamu sekali lagi. Terima kasih, Ayah. Aku duluan ya, Ayah. Ayo, aku antar kamu. Jalan pelan-pelan. Selamat pagi General Manager. Tadi itu istri wakil Liu ya? Istri wakil Liu kan? Dia datang buat apa? Ini jam kerja. Kamu tidak ada kerjaannya? Ngomongin apa sih? Oh iya, kamu kepala HR. Siapkan ruang rapat. Sebentar lagi aku mau umumkan. Penunjukan Liu Yundong. General Manager, Weiko Liu Kan. Tulang punggung hotel kita. Kemampuannya bagus. Jangan sampai karena desas-desus luar Bapak hancurkan masa depannya. Apa maksudmu desas-desus? Apa maksudku hancurkan masa depannya? Aku mau pensiun. Aku tunjuk dia jadi general manager, ini malah hancurkan masa depannya? Benar ke General Manager? Liu Yundong jadi general manager? Kamu kok senang banget? Kalian berdua. Ada apa ya? Waduh General Manager, jangan salah sangka, aku cuma teman sekampus dengannya. Dia jadi general manager, tentu aku senang dong. Ayo cepat siapkan surat penunjukan, ngapain diam saja? Ayah. Tante dai nelpon, angkat dong. Lo Aidai, gimana? Kak Zhang, kamu sebentar lagi naik jadi general manager. Apa? Benarkah? Tentu saja benar. General manager kita sangat menghargaimu. Oh iya, bukannya istrimu baru saja buat keributan di hotel? Tapi general manager tidak percaya. Desas-desus itu malah mau umumkan. Bakal menyerahkan sertifikat penunjukan langsung padamu, aku ini. Lagi siapkan sertifikat penunjukanmu. Wah, bagus sekali. Aku jadi general manager. Hahaha. Aidai, kamu sudah bekerja keras. Posisi direktur utama masih milikku. Hahaha. Selamat, Ayah. Nak, kita harus bersiap-siap.
Kalian ini ngapain? Eugene, seperti yang kamu inginkan. Kita cerai saja. Liu Yundong, kamu yakin tidak akan menyesal? Hihi. Aku sudah memikirkannya lama, bahkan sudah menandatangani suratnya. Cepat tanda tangani suratnya. Tadi di jalan, aku masih berpikir untuk memberimu kesempatan lagi. Tak kusangka setelah aku pulang, kamu bahkan sudah menandatanganinya. Kenapa? Kamu bertekad untuk Aidai MU. Jangan asal tuduh aku dan Aidai di sini. Aku hanya tidak ingin hidup bersama wanita seperti kamu yang menusuk dari belakang. Ibu, kamu pergi ke perusahaan ayah untuk membuat keributan. Bukankah ini akan menghancurkan masa depan ayah? Untungnya Direktur Utama bijaksana, tidak mendengarkan fitnahmu. Malah membuat ayah menggantikannya. Kali ini, kamu benar-benar melukai hati ayah. Tidak bisa hidup denganmu lagi. Liu Yundong, kamu benar-benar pikir bisa menjadi Direktur Utama? Hihi. Tentu saja, surat penunjukan sudah dalam perjalanan. Jadi, kamu baru bertekad untuk bercerai. Bersama Aidai MU, hidup bahagia, ya? Hahaha, Eugene. Masa depanku tidak perlu kamu urusi, kamu juga tidak berhak. Wanita seperti kamu yang menusuk dari belakang dan menjelekkan nama orang. Aku tidak akan membiarkan wanita jahat sepertimu. Tetap di sampingku. Liu Yundong, aku beritahu kamu. Aku tidak hanya tidak menghancurkan masa depanmu. Aku baru saja menemui Direktur Utama, ingin membuatmu menggantikannya. Kamu malah mengatakan ini padaku. Hehehe, Direktur Utama mau mendengarkanmu? Apa kamu tidak waras? Nok. Lihatlah ibumu. Ibu, jangan bercanda lagi. Aku anak kandungmu, aku tahu betul kemampuanmu. Aku tidak tahu, kamu menyuruh Direktur Utama menaikkan jabatan ayahku? Aku malah berpikir jika kamu tidak senang. Kamu menyuruh Direktur Utama memecat ayahku. Kalian benar. Aku memang punya hak itu. Ibu mertua, sudah sampai segitunya. Ngapain berbicara besar hanya untuk gengsi? Kalau tersebar, bukankah hanya akan jadi bahan tertawaan? Aku benar-benar bodoh. Aku menikah dengan suami yang tidak punya moral dan malu. Membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih. Dan menantu perempuan yang tidak tahu balas budi. Aku benar-benar buta. Aku setuju dengan perjanjian cerai. Aku akan tanda tangani. Tunggu dulu. Xiao Shuang, kamu ngapain sih? Iya suami, ngapain sih? Ini adalah perjanjian tambahan. Kamu harus jamin akan keluar tanpa membawa apa-apa. Aset ayahku begitu besar, kamu mau ambil separuh? Itu tidak boleh. Baik. Sangat baik. Kamu bekerja di hotel puluhan tahun. Hotel memberimu kamar terbaik, mobil terbaik. Menyekolahkan anakmu di universitas swasta terbaik. Sekarang kamu bilang semua ini tidak ada hubungannya dengan Eugene, ya? Baik. Aku tanda tangani. Ibu, sudah berhenti berakting. Kamu terlalu banyak nonton sinetron ya? Perbuatan kalian hari ini tidak hanya menghancurkan ikatan keluarga puluhan tahun, tapi juga merusak masa depan kalian sendiri. Hahaha, merusak masa depan? Kamu pasti sedang bermimpi. Cepat pergi dari sini. Kamu suruh aku pergi? Masih berakting. Kamu terlalu banyak nonton drama pendek. Ah, ibu mertua, bukankah barang-barang sudah disiapkan? Cepat pergi. Xiao Shuang, apakah Direktur Utama sudah datang? Mungkin dia datang untuk mengumumkan penunjukan ayah. Tebak apa? Lebih baik pergi lihat. Xiao Shuang, cepat pergi lihat, cepat. Pergi lihat, baik.
Ayah. Lihat siapa yang datang. Semua ada di sini, Bibi Aidai. Boss Lu. Aidai. Jadi kamu adalah Aidai. Kamu kenal aku? Aidai, kenapa kamu datang? Aku datang tentu saja untuk membawa kabar baik buat kalian. Kabar baik apa? Lihat. Ini surat penunjukan yang disuruh General Manager untuk kuantar. Bagus, 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 hahaha. Bos Liu, akhirnya kau dapat yang kau inginkan. Ayah, selamat ya ayah. Tidak hanya naik jabatan, tapi juga sudah bercerai dengan wanita yang menusukmu dari belakang. Bercerai. Benar, 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 hahaha. Kak Dong, kau bercerai. Iya Aidai, wanita itu tidak punya hati. Aku baru saja menandatangani perjanjian cerai dengannya. Aidai, lihatlah, apakah kita berdua? Anak-anak masih di sini. Tidak tahu malu. Bibi Dai. Kita kan bukan orang luar, ya kan? Aku hanya berharap kau dan ayahku bisa bersatu. Sekalian bantu-bantu aku, biar perusahaan kecilku itu bisa ramai pelanggan, sukses besar, hahaha. Masih panggil Bibi Dai, belum ganti panggilan. Ibu, Aduh, anakku yang baik, menantuku yang baik. Eugene. Kau pasti bingung, kenapa anak yang kau besarkan memanggilku ibu. Kalian semua pengkhianat tak tahu terima kasih. Tunggu saja, kalian akan menyesal. Menyesal. Menyesal apa? Kakak Dong kami sebentar lagi akan diangkat jadi General Manager. Kurasa beberapa kebenaran. Sudah saatnya kau tahu. Kebenaran apa? Xiao Shuang. Apakah dia anak kandungmu atau kau pungut? Ini kebenaran apa? Bukankah Liu Yundong yang memberitahumu? Kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Kalau Xiao Shuang ini anak pungut, masa Kak Dong kami bisa memperlakukannya sebaik itu? Kenapa kau tidak pikirkan baik-baik? Aidai, jangan berbelit-belit dengannya. Dia kan perempuan, pikirannya tidak cepat nangkep. Langsung saja kasih tahu dia kebenarannya. Apa sebenarnya yang kalian lakukan di belakangku? Apakah Xiao Shuang adalah anak kau dan Aidai? Kau juga tidak bodoh ya? Tapi, Eugene, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Sudah melahirkan dan membesarkan anakku dengan baik. Perempuan jahat kamu ini. Jiememu kuku. Aku ingat kita pernah menjadi suami istri. Tamparanmu ke Aidai ini, aku tidak akan mempermasalahkannya. Kemas barang-barangmu. Cepat pergi dari sini. Kamu menyuruhku pergi? Pergi. Segera pergi. General Manager akan segera datang membawa surat penunjukan. Jangan menghalangi hal baik keluarga kami. Keluargamu? Aku sarankan jangan terlalu gembira dulu. Kamu pikir, hanya dengan omongan seorang selir, kamu bisa menjadi General Manager? Aku beritahu ya, Aidai bukan selir. Sudah punya anak masih bilang bukan selir? Apa kamu laki-laki? Camel. Sudahlah. Kak Zhao. Aku seharusnya tidak datang saat ini. Tidak seharusnya datang saat kalian bercerai. Aidai. Bukan salahmu, kamu datang karena urusan kerja. Perempuan ini yang tidak tahu diri. Baiklah, mari kita bicara urusan kerja, Aidai. Kamu cuma seorang manajer HR. Apa hakmu mengumumkan ini? Yang seharusnya datang adalah General Manager. Kamu Yu Hinja? Kamu tidak pernah bekerja seumur hidupmu, pasti tidak mengerti. General Manager kami sangat sibuk, jadi hari ini secara khusus menyuruhku mewakilinya. Oh, begitu perintah General Manager? Kalau tidak percaya, telepon saja untuk konfirmasi. Bu, kamu pernah kerja tidak? Perusahaan besar itu ada puluhan ribu karyawan. Setiap orang punya tugas masing-masing, mengerti tidak? Tante dai kerjaannya yang mana ya Rakaere?
Ya memang itu tugasnya. Jadi kedatangannya hari ini pasti atas perintah General Manager. Kamu tahu apa? Ini bukan pasar sayur. Bisa seenaknya datang. Sudah suamiku, jangan menyusul ibumu. Selama puluhan tahun ini dia cuma tahu belanja dan masak. Mana ngerti struktur organisasi? Aduh Xiang Xiao, AI Dai. Janganlah berdebat dengan ibu rumah tangga ini. Kak Dong, aku memahaminya. Dia tidak pernah melihat dunia. Pengetahuanmu sangat dangkal. Eugene, aku menyarankanmu. Setelah bercerai, kamu harus lebih sering keluar. Lihatlah dunia yang luas di luar sana. Ini bukan urusanmu. Baru sekarang aku sadar betapa bodohnya aku selama puluhan tahun ini. Bibi Dai, ngapain bicara panjang lebar dengannya? Ayah naik jabatan, ini kan kabar baik loh. Ayo kita sekeluarga pergi merayakannya. Bagus-bagus, Kak Dong, kamu gimana? Ayo pergi. Ayah, telepon kabar daring. Siapa ya? Cepat diangkat. Ayah. Nyalakan speaker, biar beberapa orang dengar jelas. Ehem. AI Dai. Kamu di mana? Aku sekarang di Liundong, bukan, di rumah wakil direktur Liu. Kamu sudah umumkan pengangkatan jabatan lebih awal? Loh, kan bapak yang suruh aku umumkan. Aku bilang akan umumkan sendiri. Kamu ini kepala personalia. Gimana kerjanya? Aku ini, direktur utama. Sudah. Aku segera sampai. Sebelum aku sampai, kamu dan Liu Yundong tunggu di situ saja. Baik. Aidaija. Kok aku rasa si bos kayaknya agak marah ya? Bibi Dai, jangan-jangan ada perubahan? Nggak mungkin lah. Direktur utama kan suruh aku umumkan. Mungkin aku terlalu senang, gak apa-apa, beliau. Sudah dalam perjalanan ke sini. Kalian jangan asal ngomong sendiri, aku bilang. Kamu tidak punya hak. Jangan urusi aku punya hak atau enggak. Yang penting Kak Dong kami pasti jadi direktur utama. Kamu ini siapa sih? Kamu pikir beneran bisa jadi direktur utama? Ku beritahu, kalau bos nggak bilang, kamu nggak bakalan jadi. Apa? Bos? Siapa itu bos? Kapan hotel kita punya bos? Nggak usah nebak, aku kasih tahu. Akulah bosnya. Waduh ibu bercanda banget ya, dari dulu sampai sekarang. Baru tahu kamu punya selera humor yang bagus, haha. Kamu harusnya jadi comedian stand-up. Ya ampun, kamu tahu bos itu ngapain? Hahaha. Eugene. Aku selalu pikir kamu itu orangnya polos dan baik hati. Ternyata kamu tebal muka sekali. Jangan bilang begitu, Dong. Dia baru saja bercerai. Mentalnya belum bisa menerima, kita harus mengerti. Aidai, kritikanmu benar. Mengingat kita pernah jadi suami istri, baiklah. Aku akan temani kamu jadi gila sekali ini. Tidak. Boss you. Hahaha boss why you. Kalau begitu, hal pertama yang akan bos lakukan setelah menjabat. Apakah memecat saya sebagai manajer umum? Hahaha. Wah, tidak hanya itu, tidak hanya akan memecat Anda, tapi juga menyuruh Anda jadi satpam, aku jadi tukang bersih-bersih untuk menghiburnya. Hahaha. Kalau begitu Bos Yu, posisi apa yang akan bos berikan untuk saya? Hahaha. Manajer umum datang. Maaf tidak menyambut manajer umum dengan layak. Maaf tidak menyambut dengan layak. Manajer umum, itu anak saya, itu istri anak saya. Saya datang untuk urusan bisnis, urusan pribadi kita bicarakan nanti. Baik-baik. Semua menurut manajer umum, Aidai. Surat penunjukan. Manajer umum sudah menyiapkannya dari tadi. Liu Yundong. Saya sudah tua.
Akan segera pensiun, mempertimbangkan perkembangan jangka panjang hotel. Mulai hari ini. Menunjuk Liu Yundong setelah saya pensiun. Untuk menggantikan posisi manajer umum. Terima kasih manajer umum. Saya tidak akan mengecewakan. Terima kasih manajer umum. Saya tidak akan mengecewakan. Hahaha. Bos Liu, selamat ya. Manajer umum. Untung Anda datang tepat waktu, mengukuhkan pengangkatan ayah saya. Baru saja ada yang ribut di sini. Kalau Anda tidak datang, dia bilang perkataan Anda tidak berlaku. Iya, saya tidak pernah dengar ada bos. Di atas Anda masih ada bos? Di atas saya tidak ada bos. Sudah saya bilang, wanita itu ngawur. Ah, masih ada bos apalagi, bikin kaget saja, aduh. Sekarang sudah jelas, haha saya lega. Kalian satu persatu. Buru-buru apa sih? Aku belum selesai bicara. Waktu aku jadi general manager, tidak ada bos di atas. Sekarang kamu jadi general manager, tiba-tiba ada bos di atas. Hah? Bos yang mana? General Manager. Bos ini siapa sih? Jangan-jangan bos ini. Benar, aku. Kalian semua benar. Nyonya Eugene adalah bos yang baru. Hello, boss. Apa? General Manager. Eugene? Dia bos? Gimana mungkin? Ini. General Manager, jangan salah, dia cuma ibu rumah tangga yang bisa cuci baju dan masak. Dasar apa dia jadi bos kita? Kurang ajar. Eugene adalah anak satu-satunya. Zhang Zhengwo. Wajar dia jadi bos. Apa masih ada yang meragukan? Hah? General Manager. Eugene ternyata putri Anda? Istriku ternyata putri tersembunyi. Aku tidak tahu. General Manager, Anda mertuaku? Tapi Anda marga Sang, dia marga Yu. Gimana mungkin? Haha. Ibu Eugene meninggal saat melahirkannya. Jadi dia pakai marga ibunya. Kalau bukan karena dia terus memintaku membantumu. Mana ada kamu sekarang? Liu Yundong, sudah kubilang. Perbuatanmu akan kau sesali. Ibu. Kita keluarga. Sembunyikan identitas. Anggap kami apa? Curiga seperti pencuri? Kurang ajar. Aku sembunyikan identitas. Hanya untuk menjaga harga diri ayahmu. Jaga ayahku? Jangan sok baik deh. Aku sok baik? Liu Yundong, kamu belajar 10 tahun dari desa. Aku tak peduli latar belakangmu, usiamu. Karena mencintaimu, aku sembunyikan identitas untuk bersamamu. Selama bertahun-tahun, aku selalu berada di belakangmu, mendukungmu diam-diam. Membuatmu sukses dengan mudah. Aku pikir hari ini, setelah kamu menjadi manajer umum, aku akan memberitahumu kebenarannya. Tak disangka, hari ini kalian berdua, ayah dan anak, benar-benar membuatku tercengang. Sungguh, wajah bisa menipu. Liu Yundong, kamu ingin jadi manajer umum? Boleh, asalkan ikuti arahan aku. Aidai. Kamu main-main dengan hubungan pria wanita di hotel. Kamu dipecat. Dan kamu juga. Ibu, aku kan anak kandungmu. Anak kandungku? Kamu anak dia. Jangan lagi memakai nama hotel untuk menipu orang. Ibu, meski aku bukan anak kandungmu, tapi ibu yang membesarkanku selama ini. Setidaknya pasti ada sedikit rasa sayang, kan? Ibu tidak bisa memaksaku ke jalan buntu. Justru karena aku yang membesarkanmu, aku tidak menuntutmu. Jangan main-main dengan moral di sini. Ayah, lihatlah, ibu sudah gila. Ya ayah, ibu benar-benar gila.
Astaga, Eugene. Astaga, Bos Elayu. Cepat jelaskan pada Eugene. Kami benar-benar bersih, tidak ada apa-apa. Suruh dia berencimenyu zakonku. Eugene, kami benar-benar bersih. Kami tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu masih berani membelanya? Kalian sudah punya anak. Masih bilang bersih? Tidak malu kalian berdua? Aku bukan minta ampun. Maksudku, kalau dulu kamu tidak menyembunyikan identitasmu, kalau kita bersama, kita pasti bahagia. Tidak akan seperti sekarang, ini semua salahmu. Sekarang kamu masih menyalahkanku? Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Oh iya, kamu belum tahu kan? Rumah ini aku yang beli. Sekarang kalian semua keluar dari sini. Eugene, kita kan suami istri yang tidur sekasur. Ini semua salah Bibidai, salah Bibidai. Bibidai, Sabidai. kamu ikut campur hubungan ayah dan ibuku. Buat apa? Tanpamu, tidak akan ada hari ini. Iya salah dia, salah dia. Dulu dia. Tapi dia yang merayu istriku. Kamu berani menyalahkanku? Kamu salahkan aku, kamu juga salahkan aku, kalian semua salahkan aku. Aku sudah mengorbankan masa mudaku selama bertahun-tahun. Harus aku komplain ke siapa? Dan kamu juga. Aku yang melahirkanmu. Kamu nggak punya hati nurani ya? Hello. Pak Polisi, ini Liu Yundong. Aidai, kalian berdua adalah Liu Yundong dan Aidai. Kalian diduga menyalahgunakan dana perusahaan dan menggelapkan aset perusahaan. Ikut kami untuk membantu penyelidikan, Pak Polisi. Pasti ada salah paham. Iya betul, pasti salah orang. Pak Polisi, ini mereka berdua. Semua bukti kejahatannya. Semua bukti ada di sini, ikut kami untuk membantu penyelidikan. Ayo pergi. Ayo, jangan macam-macam. Liu Yundong, inilah akhirmu. Tuhan selalu melihat perbuatan kita. Perbuatan jahat pasti akan berbalas.